Oke, selamat datang buat teman-teman di kelas gua Miliarder Boy Academy, dan hari ini gua live di YouTube sama di TikTok ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Dan ini udah hari ya, kurang lebih di kita buy terus, buy aja dulu, hashtag buy aja dulu itu kurang lebih dari 1 bulan yang lalu, berarti kurang 60 hari lagi. Jadi untuk sekarang kita kurang 60 lagi ya, teman-teman. Nah, ini connect lagi, ya, connect lagi bang. Oke, jangan lupa di tap tap ya teman-teman di TikTok. Ini gue buat live, gue nggak bisa ini karena sinyalnya lagi jelek, ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, pergerakan sekarang ada yang tanya tadi kan, ada yang tanya bang, sekarang apa namanya? Sekarang market bakalan bergerak kemana nih? Kemarin belum masuk kantor ya teman-teman, jadi gue kemarin buat buat analisa pagian mingguan buat member-member VIP gue ya. Jadi buat member VIP gue kemarin ya. Sob, pelaku penipuan nyokap lu sudah selesai aman? Belum bang, itu panjang prosesnya ya. Jadi kasus penipuan itu panjang. Gue cuman pengen tahu aja, sebenarnya gue sih udah, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, 5 juta lah lumayan itu sebenarnya. Cuman eh yang yang agak sulit itu bukan di kepolisiannya sebenarnya. Kepolisian kalian tinggal laporan, buat surat laporan. Yang mempersulit kalian ketika menghadapi penipuan itu bukan di polisinya, tapi di apa namanya, di perbankannya. Jadi perbankan itu nggak mau kasih data-datanya, itu yang agak susah ya. Kecuali lu polisi yang melakukannya, tapi kan nggak mungkin teman-teman ya, pasti kan kita kasih apa namanya, uang capek lah apa gitu kan, pastilah itu membengkak biasanya ya di situnya. Ya nggak worth it, makanya sebenarnya harusnya bisa kalian lakuin sendiri gitu ya. Ya aku sih gue cuma penasaran aja, pihak banknya agak susah ya. Ini ya nggak apa-apa, gue coba terus pokoknya. Banknya ya, jadi pihak banknya nggak mau kasih buka datanya. Jadi ada proses di perbankannya itu, eh, yang membuat apa namanya, proses di perbankannya itu agak rumit ya. Jadi uangnya udah hilang duluan pasti. Ini ya dia belum selesai, nanti mungkin sebulan, nggak apa-apa gue kejar terus sebenarnya, nggak apa-apa, nanti kan update lagi ya teman-teman. Target BTC sampai akhir tahun ini berapa? Ya, gua ralat dulu nih buat teman-teman ya. Di dalam kasus penipuan itu bukan yang susah tuh bukan di kepolisiannya, tapi kalau kalian ketipu tuh di pihak perbankannya. Kalian harus ngeblokir. Nah, untuk ngeblokir itu agak susah gitu ya. Dan harus bersalah dulu ya. Kalau misalnya bersalah ya berarti ke pengadilan ya, bayar pengacara ya, terus juga bayar ini bayar itu, jadi nggak worth it gitu ya. Jadi yang kesulitan ketika kalian kena tipu di sosial media ya, itu kasusnya juga sama ya teman-teman. Gue ngeliat di TikTok dia, hati-hati juga buat teman-teman. Eh, dia di TikTok itu minta kasihan, dia lagi di apa namanya, di tengah lautan, dia minta duit untuk bayarin helikopter itu 15 juta 5 juta ya kemarin. Waduh, ya kayak gitu. Terus akhirnya nanti bisa bisa besok dikembalikan lah, alasannya dia pinjem dulu, jadi alasannya pinjem ya teman-teman ya. Jadi kalian harus hati-hati. Berkedok sekarang tuh penipuannya tuh bukan investasi ya. Sekarang orang investasi udah tahu lah gitu ya. Wah, pasti scam nih gitu. Zaman sekarang tuh kedoknya itu orang nipu itu adalah pinjem dulu, nanti besok ketika cair dikembalikan. Kurang lebih kayak gitu guys. Ya jadi ini kasih tahu ke keluarga kalian, ke semuanya gitu ya, jangan sampai korbannya tuh keluarga kalian gitu. Gua sih nggak mungkin kena gitu kan, tapi kan keluarga kita ada kemungkinan bisa kena ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk analisa market hari ini. Dan buat teman-teman, gua mau update kasih tahu ya, kalian bisa dapat diskon 50%. Sekarang harganya untuk per apa namanya, sekarang harganya untuk akademi gua tuh ini ya, jadi kurang lebih udah naik ya, sesuai dengan kata gua kemarin di bulan April setelah lebaran, itu bakalan April Mei itu bakalan naik. Dan buat temen-temen nggak perlu khawatir, walaupun harganya naik, gua kasih diskon untuk 10 orang pertama. Jadi buat kalian yang
pengen dapat kelas gua terus minim budget, kalian bisa dapat manfaatin fasilitasnya karena harga normalnya untuk 3 bulan sekarang $80 guys. 6 bulan itu 120, standarnya 12 bulan tuh 150 teman-teman ya. Untuk profesionalnya di $370 ya. Ya. Jadi kalau kalian merasa kalian tuh budgetnya nggak ada ya, kalian bisa dapetin diskon untuk 10 orang pertama, kalian bisa dapet diskon 50% ya. Tuh 10 orang aja, gua kasih 10 orang aja yang pertama. Jadi kalian bisa dapetin, caranya gampang banget ya. Kalian tinggal follow akun gua ya. Tinggal follow akun gua TikTok, YouTube sama Twitter ya. Twitter bentar. Kalian follow Twitter, TikTok, YouTube sama Instagram. 4 akun ini kalian follow semua, terus kalian screenshotin buktinya, kalian kirim ke IG gua bisa, ke TikTok gua di sini juga bisa. Nah, atau Telegram gua bisa ya. Setelah kalian kirimin itu semua ya, kalian kirimin nanti bilang aja ke admin pengen dapat diskon 50%. Nah, nanti dikasih tahu caranya. Oke. SRP tahun ini gimana, Bang? Ya, gue baru beli SRP cuman 1000 butir, buset. Gue beli SRP 10 kodi ya. Jadi buat temen-temen kalian tuh kok kenapa gitu loh beli SRP di atas $2 gitu ya. Kalau kalian mau aman, beli SRP itu di bawah $2 ya. $2 sampai 1,5. Karena kalau dari 0,5 ke $3 tuh udah tinggi banget gitu. Udah $3 kagak dijual. Nah, itu ya kadang juga. Terus ketika turun malah XL. Susah ya. Itu kebanyakan tuh orang kayak gitu, guys. Serius ini. Kebanyakan tuh orang-orang ya khususnya di negeri Konoha ini mindsetnya kayak gitu ya. Ketika Ethereumnya di 1.500 nih, ini kita bakalan bahas Ethereum. Ya. Kita bakalan bahas Ethereum. Ini kocak ya, kocak pokoknya kocak. Oke. Sekarang sebelum gua bahas Ethereum ya teman-teman, sebelum gua bahas Ethereum, gua pengen bahas untuk DXY dulu. Ya, pagi ini gua bahas DXY dulu. Nah, ya. Jadi untuk DXY sendiri dia udah turun dan dia sideways dulu ya. Untuk pagi ini dia koreksi ya. Jadi aman buat BTC, dia bisa naik lagi ya. Untuk DXY sendiri gue ngelihat posisinya udah di bawah dan tapi dia belum ada di support. Nah, kalau menurut gue supportnya ada di 100 dan mungkin aja ya. Kenapa gue bisa bilang mungkin DXY-nya bakalan ke $100 itu karena oilnya sudah menuju jebolin support ya. Nah, ini oilnya, dia jebol supportnya sudah ya, berhasil jebol support. Infonya long apa short? Kalau aku untuk future-nya ngelong, Bang. Kalau untuk future-nya aku ngelong ya. Ya. Kalau posisi gua selalu ketika indikator hitam itu gua selalu ngelong pokoknya. Ya, kalau misalnya dia gagal tembus kayak kemarin nih BTC gagal tembus ya gua TP dulu gitu ya. Gua masuk lagi. Ya. Gua masuk tuh kemarin Ethereum tuh di 1.700 sih, 1.700-an ya. Sekarang posisi masih minus ya. Kalau longnya sama 1.600 ya, kurang lebih di area situ deh, 600, 1.650 kalau nggak salah ya, antar situ lah. Jadi posisinya masih minus ya teman-teman ya, karena ketinggian gue belinya. Dan untuk tapi gue ngatur likuidasinya jangan mepet-mepet ya, leverage-nya juga jangan tinggi-tinggi, jangan 125, kalian pakai leverage tuh 20x gitu ya kurang lebih. Kalau all season itu biasanya naik ya altcoin berapa persen Pak? Kalau misalnya all season itu bisa 10 sampai 100x ya teman-teman. Jadi kurang lebih bisa 1000% sampai 10.000% ya. Dan gue kocak aja gitu. Kalau misalnya ngelihat kalian, kenapa gue bisa bilang kocak? Kalian ketika harganya di bawah kalian pada takut beli gitu. Ini yang kadang gue kocak ya. Ketika di atas, Bang masih bisa dibeli enggak? Nah ini DXY-nya ya, makanya gue bilang oilnya udah jebol ya, oilnya udah jebol support tuh, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini oilnya tuh, oilnya udah jebol support ya teman-teman ya. Tuh ya, oilnya udah jebol support di sini. Tandanya dia ada target di area $38. Kalau misalnya oilnya jebol ke bawah lagi ya ada kemungkinan all season itu bakalan terjadi. Sama DXY-nya. DXY-nya belum jebol ya, teman-teman. Dia posisinya masih di sini ya.
ini terlalu jauh, kita pakai 1 hari. Nah ya dia masih, kalau di sini, nah ini jebol di sini baru ya. Jadi kalian harus perhatikan 2 indikator ini ya. Yang pertama indikator dari indikator dari DXY ya. DXY apakah sudah jebol di area sini, jebol paling bawah di $100 ya. Dan juga yang kedua oil, apakah oil itu udah jebol supportnya. Kalau oil udah jebol supportnya, biasanya oil dulu yang jebol support, baru DXY-nya jebol supportnya, kurang lebih kayak gitu. Dan posisi emas ini masih high-nya kemarin ya, pasti kebanyak yang rungkat ya. Ya di atas di long lagi ya teman-teman ya. Jadi buat kalian, walaupun emasnya uptrend bukan berarti kalian ngelong di atas terus gitu ya. Dan kalian kalau main future itu mentalnya harus siap ya. Ya, ini gue kasih tahu dulu nih buat kalian semua. Siang bro, siap siang. Gue akan kasih tahu kalian semua kalau main future. Main future itu maksimal, ini gue kasih tahu semua ya, maksimal itu 20% dari total portfolio. Kenapa gue bisa bilang, misalnya contoh lu punya $1.000, maksimalnya $200 aja yang lu mainin ya. Karena gini, sejago-jago apapun pasti lu ada minusnya ya, pasti ada minusnya. Dan lu pakai SL seberapapun pasti lu ada kalahnya lah, kita ngomong. Nah kalau misalnya dalam keadaan 20% anggap aja amit-amit ya, kalian liquid gitu ya, kena liquid ya, kalian kan nggak belajar di grup gua ya, jadi gua kasih tahu nih, karena kan kalian nggak pakai rumus hack future gua. Kalau kalian pakai rumus hack future mungkin bisa meminimalis likuidasi. Nah kalau buat member-member di luar sana yang nggak punya rumus hack future-nya, kalian kalau misalnya sudah 20% itu habis, anggap aja kena liquid atau kena SL, portfolio kebakaran 20% gitu ya, kita ngomong, kalian fokus recovery. Nah recovery itu caranya gimana bang? Fokus ke spot dulu aja ya, fokus spot sampai, kalau spotnya 80% kan untuk mendapetin 20% mudah gitu ya. Misalnya contoh nih, modal lu misalnya contoh lu liquid di Ethereum gitu ya, Ethereum lu liquid gitu, lu ngelong terus akhirnya lu liquid, atau lu short lu liquid lah kita ngomong. Kita langsung pindahin aja semua portonya ke Ethereum aja, atau koin-koin yang masih di bawah ya. Kalau mau fundamental lebih kuat ya Ethereum. Nah tunggu Ethereum, gua kasih tahu ya. Nah ini ETH, misalnya contoh ya, lu mau main short atau mau main long, kalian rungkat lah, amit-amit ya kita ngomong, kalian rungkat gitu ya. Yang harus terjadi apa? Nah ini Ethereum masih ada di sini. Nah kita rubah. Nah ini ada order blocknya, misalnya contoh nih ya, kita di sini ya contoh, kalian main short atau main long, kalian kena liquid gitu ya. Terus kalian masuk aja di sini nih, misalnya sekarang posisinya ada di sini nih, gua hapusin dulu. Nah ini posisi sekarang ya. Nah modal 1.000 ya, 80% nya itu tinggal 80% lu masukin spot aja. Nah berarti kan lu butuh 20%. Nah jadi kalau posisi sekarang lu buy untuk Ethereum, terus lu mau dapetin 20% nya, nah ini kan tunggu Ethereum di harga kurang lebih 1.900 sih ya. Contoh ya, lu main short atau main long gitu ya, solusinya gimana bang untuk kita recover? Jangan main future lagi, ya, tapi kalian main spot ya. Jadi jangan itu kenapa gue bisa bilang, kalau misalnya kalian main kripto, 20%-nya untuk future ya, 80%-nya spot market ya. Kalau 20%-nya kalian rungkat ya, 20%-nya kalian rungkat, kalian bisa main spot aja teman-teman. Nah ini ya posisi sekarang untuk balikin modal kalian. Nah ini untuk balikin modal kalian tunggu sampai 1.900. Ini udah balik modal guys, karena ada profit 20%. Nah bang, kalau misalnya kita rungkat 80% gimana? Gue main future spotnya 20%, gue main future all in, terus gue kena SL, misalnya contoh gue kena SL nih, gimana nih bang? Dan porto gue tinggal 20% ya, berarti 20% untuk lu balikin modal 20%, lu harus untung 400% teman-teman ya.
Kalau modal lu tinggal 20%, ya lu berarti untuk balikin modal itu kan harus eh, jadi harus lebih dari 400%. Lu nggak bisa, susah untuk balikin modal. Ya. Ke 4.000 aja itu butuh waktu ya teman-teman. Itu 150%. Ya. Makanya gue selalu menyarankan buat teman-teman ya, buat teman-teman main apa namanya? main spotnya 80% aja. Future-nya 20%. Oke? Itu ya. Ada pertanyaan? Ya. Kurang lebih kayak gitu. Remuk. Siap bro. Ya, kebanyakan tuh orang tuh main future tuh langsung 100%. Ini tips gua ya. Tips gua. Kalau misalnya gua amit-amit ya, gua kena XL dan gua rugi 20%. Gua nggak terlalu panik, gua pindahin porto gua itu ke spot market aja untuk recover. Ya, recover 20 sampai 40% aja. Gua ngomong anggap aja 40% pun kita masih bisa gitu ya. Tunggu Ethereum di 2200 udah recover. Ya. Entah lu main spot atau lu main future, lu udah recover. Ya. Tipsnya kayak gitu ya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang minta tolong dibantuin untuk recover portonya, bisa langsung hubungin admin. Ya. Kurang lebih kayak gitu guys. Oke. Dan untuk analisa hari ini untuk Ethereum-nya ya teman-teman. Nah, ini gagal tembus. Nah, posisi kayak gini udah downtrend, dia gagal tembus. Nah, kalau gagal tembus berarti kesempatan keduanya di sini. Nah, ya ini order buy-nya, kalau aku sih order sell-nya di area 4000, untuk order buy-nya dari 1700 sampai di 1500. Ini adalah area order buy gua. Ini posisinya udah gua ada ya. Cuan Luber short mana bang? Shortnya kemarin juga kita gagal ya teman-teman, gagal jebol ya. Itu sampai sementok kita ngelong sampai 2100. Habis itu posisi 1700 gua ngelong lagi 1900 karena gagal. Gua baru pagi kemarin masuk teman-teman di sekitar 1600 sampai 1700 di sini. Ya. Ketinggian sebenarnya, harusnya tunggu di sini. Nah, ini posisinya udah di sini. Nah, ini ketinggian, harusnya posisinya di sini. Di 2400. Kalau gue untuk Ethereum long ya teman-teman ya. Semuanya untuk BTC, Ethereum semuanya gue ngelong karena posisinya udah di bawah ya. Ya, kalau gue posisinya di bawah gue ngelong ya guys. Karena indikatornya hitam teman-teman. Ini kemarin gue udah share indikator belum ya? Nah, BTC ini. Nah, ini untuk BTC-nya gue udah share indikator. Bukan di sini guys. Oke. Indeks. Dan ini buat teman-teman harus tahu ya. Nah, ini kan gue kemarin gue kasih analisa ke member gue gitu ya. Di sini poin penting ya. Di area 76 itu poin penting guys. Dan kalian bisa ngelihat di satu harinya tuh. Ini untuk member-member gue VIP udah gue share ya. Nah, ini ada support uptrend dan di sini kalau menurut pandangan gue ini adalah manipulasi market ya. Ya, market dia ada support terkuat di sini guys. Ya, 75 ini support terkuatnya di sini memang. Dan gue sekarang buy aja terus ya. Gue bilang ya, berapapun harganya untuk spot market, gue bilang ya untuk spot market gue buy. Tapi kalau untuk future ya kalian harus butuh teknik. Ya, gue juga udah trabar juga tiap hari ya untuk member gue. Jadi kemarin tuh ada sempet dia jebol ya ke 88, tapi dia turun lagi nggak kuat karena Trump effect. Terus habis itu karena gue ngelihat gagal jebol atas, gue TP dulu sebagian dan gue tunggu di bawah. Ya, nah sekarang gue bagian sini udah buy lagi teman. Dan untuk target gua sih sebenarnya sederhana ya. Untuk target gua kita balik lagi ke resisten dulu deh. Ya, balik lagi ke resisten.
Halo bro, siang, siap, siap, siap. Halo siang semua, salam cuan ya teman-teman ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Oke, selanjutnya tadi udah gua buat ya. Ini kan video sebenarnya udah 2 kali. Sebentar guys. Nah, kenapa gua ngebuy? Karena yang pertama inflasinya juga udah turun ya. Ini. Nah, cara ngecek inflasi itu gimana? Nah, ini gua share untuk cek inflasi. Ya, ya. Untuk sekarang cek inflasi itu ada di 1,4% ya untuk inflasinya. Nah, inflasi itu turun karena apa? Ya, inflasi turun itu karena oilnya turun. Makanya buat teman-teman, Trump effect itu kalian bisa lihat Trump effect itu tunggu aja, bersabar aja teman-teman. Bakal 70 yang lagi, wah gua nggak tahu teman-teman ya. Gua ngebayar aja pokoknya. Member VIP bayar nggak bang? Nah, untuk buat teman-teman nih yang pengen gabung VIP gua itu bayar, dan sekarang harganya udah naik ya. Sekarang harganya udah naik, harusnya abang belinya kemarin, tapi nggak perlu khawatir. Gua nggak tahu sekarang sisa kuotanya tinggal berapa karena ada diskon 50%. Ya itu kalian langsung aja ke admin teman-teman ya. eh, eh, untuk Nah, ini untuk akademinya. Halo. Oh. Ya, untuk akademinya tuh sekarang udah naik ya. Untuk basicnya aja $80. Terus startupnya 120, standarnya $150, dan profesional $370 gitu. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir karena ada 10 kuota buat kalian bisa dapetin promo di bulan ini. Sekarang bulan April lah. Bulan April tuh ada promo ya. Kalian tinggal, caranya gampang banget ya. Yang pertama kalian tinggal follow 4 akun gua: Twitter, TikTok, YouTube, sama Instagram. Nah, kalian screenshot, bukti screenshotnya kalian kasih admin untuk dapetin diskon. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan itu hanya 10 orang pertama ya. Kalau kalian mau dapetin diskon 50%. Price-nya bang, langsung aja tanya admin bang. Price-nya itu satu, tergantung berlangganan bulanannya ya. Satu sampai lifetime ya. 3 bulan, 6 bulan, sama 12 bulan. Nah, tujuannya kalian join di VIP gua itu yang pertama kalian bisa dapat indikator dari Binance. Nah, ini yang paling penting nih. Ya, indikator dari Binance. Jadi, Binance itu punya 2 indikator. Yang pertama indikator buy, kapan waktunya buy dan kapan waktunya sell. Nah, ini yang pertama, indikator yang pertama gua kasih tahu ke kalian semua. Nah, banyak orang tuh nggak tahu ya. Nah, ini gua kasih indikator sebentar, teman-teman. BTC, BTC. Gue tadi taruhnya di mana ya teman-teman? Oke, ini untuk BTC-nya gue taruh di mana ya? Aku lupa ya teman-teman. Sebentar. Guys. Sebentar ya, aku agak lupa ini. BTC USDT price. Nah, sebentar, aku lupa taruhnya ya. Di mana ya? BTC. Ini. Ya, teman-teman. Capital Index. Aduh, gue lupa lagi taruhnya ya. Jadi ada indikatornya ya, dimana kalau misalnya indikator warna hitam sama warna hijau itu tandanya kita buy ya. Jangan sampai kebalik ya. Ketika indikator merah ya kalian pada buy gitu. Kebalik, kebanyakan dari kita tuh kebalik ya. Nah,
Nih, gua kasih lihat deh. Ini Coinbase. BTC-nya Kraken. Nah, ini ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, gue bakalan jelasin dulu deh. Nah, yang pertama ya, ini untuk beberapa indikator. Nah, gue bakalan buat indikator ke kalian semua. Oke. Oke. Oke, jadi yang paling pertama ya, kalian harus tahu ya beberapa indikator yang kalian harus tahu nih. Ya, posisinya di BTC waktu itu ya. Posisi waktu itu di BTC di area ini ya. Ini adalah indikator berwarna merah. Nah, ini ya, teman-teman, ini indikatornya warna merah, guys. Jadi kalau misalnya indikator warna merah itu kalian jangan sell, ini order buy di sini. Order sell di sini. Ya, kalau indikator warna merah tandanya kalian order sell. Jadi kurang lebih di area 109 sampai di 99 di atas 100 ya, gue bilang. Jadi di atas 100 itu bukan posisi buy tapi order sell. Kurang lebih kayak gitu. Lo beberapa tahun lalu bukan tentang kripto dan gembor-gembor. Nah, nih buat teman-teman nih gue klarifikasi dulu. Jadi di kurang lebih di tahun 2021 Bang. Bang Fik nih. Di 2021 gue menentang kripto untuk kalian buy. Kenapa? Karena posisinya udah over value. Dan itu terbukti ya, karena target gue di 20.000 untuk BTC. Bukan berarti gue tidak main kripto, karena waktu itu gue mining kurang lebih posisinya itu sampai 2021 udah over value. Jadi gue bilang ke kalian orang Indonesia jual, karena banyak banget di grup-grup di luar sana justru di bulan November itu pada buy semua ya, modalnya 150 juta jadi 15 juta. Lu bayangin aja, minus 90% untuk main altcoinnya. Jadi altcoin di atas malah dibuy semua, teman-teman. Nah, itu pentingnya kalian punya kode bandar. Jadi indikator dari Binance itu kalian harus tahu ya. Indikator itu menentukan kita order buy atau order sell. Nah, kita lanjut ya, teman-teman nih. Udah paham bakalan turun ke 60 enggak, Bos? Gua di 70, pokoknya 70 sampai 80 gua buy terus, Bang. 70 sampai 80. Aduh, masih lihat indikator zaman dulu waktu masih jadi retail. Ya, kalau sekarang indikator dari Binance ya. Itu kan kata lu live kemarin BTC 90, tapi 88 mentok, Bang. 88 mentok gagal jebol. Nah, ini gua kasih tahu ya. Jadi di sini ada yang namanya resisten. Nah, ini resisten downtrend namanya. Nah, ada yang namanya shadow line sama downtrend line. Nah, kalau yang di bawah ini yang gua kasih strip ini shadow. Ya, ini shadow line ya. Nah, orang-orang ngelihatnya dari sini. Nah, kebanyakan ini kan downtrend nih, ini downtrend ya. Downtrend sama shadow line. Nanti gua kasih video ulangnya ya. Shadow line itu bayangan lah bahasanya. Nah, kemarin tuh gagal jebol di area 88 udah 2 kali dia nggak mampu, dan akhirnya gue TP dulu gitu, mentok di 80 dan setway. Nah, gue baru masuk kemarin di hari Senin, makanya kurangin main di hari Sabtu sama Minggu, saran dari gue tuh ya. Kok betul yang kata member AC lah, kita dari 80 ke 88 kok ya, teman-teman. 7 asisten kapan, Bang? Boleh nanya koin lain nggak, Bang? Ya, makanya kalian mau tanya langsung aja VIP gua aja, mau banyak tanya. Ini gua jelasin dua koin aja, BTC sama Ethereum. Nah, kalau kalian mau main altcoin, gua saranin pakai yang namanya kode bandar. Nanti gua jelasin ya. Target Ethereum berapa, Bang? Ini gue jelasin semua ya. Nah, di sini nanti ada video ulangnya.
Nah, kalau indikator warna merah kalian jangan buy, tapi order sell. Nah, kalau posisi di sini ini orange nih teman-teman nih. Ya, ini indikator orange. Oh, ya, ini indikator orange. Ya, ini ini tetap order sell. Ya. Nah, kalian kalau misalnya ini only spot ya. On spot only. Ya, ini bisa spot and future. Ya. Jadi kalau misalnya indikatornya warna merah, kalian bisa short ya. Ya. Kalau indikator merah, kalian bisa short. Itu saran dari gua. Dan kalau indikatornya warna hitam, kalian jangan short ya, tapi kalian ngelong balikan. Terus kalau misalnya dia gagal tembus resisten, ya kalian TP dulu, saya lagi di bawah. Dan posisi ini ya, ya posisi sini ini adalah indikator gua warna hijau. Ya, hijau dan hitam lah. Nah, kalian tuh enaknya kalau misalnya pakai indikator, nah ini ya. Ini hijau. Order buy. Spot only. Oke. Ya, jadi yang di sini hijau, ya gua jadiin hijau. Nah, ini spot only ya. Nah, posisi di sini, nah 70 ya, sampai 70 ya, 70 sampai 80 lah. Pokoknya posisinya 70 sampai 80. Nah, ini gua kasih warna hitam ya, tapi ininya gua kasih warna putih biar nggak nyaru, guys. Ini order buy hack. Nah, ya. Dan ini untuk teknikalnya. Oke. Kita kasih shadow line juga. Oke. Dan ini ada beberapa indikator yang kalian harus pahamin. Tuh, ya, antara merah. Jadi jangan kebalik ya, jangan kebalik, nanti indikatornya merah kalian baru buy. Untuk sekarang indikatornya warna hitam dan hijau, Bang. Ya, hitam hijau, kurang lebih antara hitam hijau. Dan kalau misalnya kalian lihat beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu di bulan Oktober kan indikatornya hitam, gue udah bilang ke kalian semua. Ya, itu siap-siap untuk nge-buy lagi. Ya, sekarang indikatornya udah hitam hijau, tandanya kita kalau kalian mau main future ya kalian harus di bawah 77 sampai 78 untuk BTC-nya itu melong. Dan kalau sudah warna orange sampai warna merah, kalian jangan main future lagi. Ya, jangan main jangan main long lagi. Jadi posisi misalnya udah di atas ini ya kalian udah nggak bisa long. Kalian udah posisinya TP1, TP2 gitu. Tunggu nanti indikatornya warna apa nih. Nah, ini gua kasih tahu nih. Nah, ini kan sampai sini kan dia warna merah nih, teman-teman. Nah, posisi di bawah hitam ya. Nah, ini kalau misalnya indikator berubah jadi warna kuning, jangan masuk dulu. Ya, tunggu warna hijau. Nah, ini warna hijau kalian masuk di sini. Nah, ini warna hitam. Nah, ini sampai di sini ya. Nah, ini udah gua share nih. Ini gua share ke member VIP gua dulu, guys. Sebentar, gua share dulu. Oke. Oke. Ini member VIP gua share dulu. Nah, buat teman-teman untuk join VIP ada 10 kuota buat kalian bisa dapetin diskon 50%. Oke.
Oke, ini udah gua kasih tahu rumusnya untuk main future. Ya, udah gua share tuh. Ya. Ini mah suhu gua nih, mantap, Bang. Mantap, mantap, mantap. Salam cuan ya. Target Cardano akhir tahun boleh ke $5 nggak? Untuk Cardano, aku nggak main Cardano. Cuman posisi sekarang kalian buy aja, Bang. Dot ada Matic ya sebenarnya yang untuk volume besar ya, cuman kalau kalian takut nggak usah masuk ya. Solana udah oke lah ya. BNB di atas, Ethereum nih aku saran buat kalian semua lebih baik kalau mau cuannya agak besar kalian masuk di Ethereum ya. Masuk di Ethereum udah, itu saran dari gua ya. Walaupun Ethereum itu agak turun ke bawah, bersabar teman-teman, bersabar. Gua kasih tahu ke kalian ya, sabar aja. Karena gini, ini buat kalian semua ya, buat kalian semua ya. Oke, bentar. Coba gue masuk ke Ethereum dulu ya. Lu nggak usah masuk aneh-aneh, Bang. Ya buat semua nih ya di sini. Lu nggak usah masuk aneh-aneh. Itu yang tadi gua kasih tahu ya. Nih gua kasih tahu ya. Tadi kan pertama kan di Binance tuh ada apa aja. Gua ngajarin apa buat teman-teman. Gue sebenarnya ngajarin tuh sederhana, simple ya. Gue ngajarin kalian tuh ngebaca indikator ya, ngebaca indikator. Jadi indikator tuh banyak banget gitu ya. Ya, dari order book ya, semuanya gue ajarin di VIP gue, dari order book, terus juga indikator buy sama sell dari Binance. Jadi ada dua nih di Binance tuh, ada indikator buy sama sell. Yang kedua buat kalian yang takut main future tapi kalian mau main altcoin aja, solusinya nih buat teman-teman yang takut main future, kalian bisa main altcoin. Nah, untuk altcoin itu kalian ada kode bandarnya dari Binance. Jadi koin yang mana duluan naik ya, teman-teman. Ethereum maksimal bisa berapa nih, Bang? Nah, ini sekarang kita baru bahas Ethereum. Tadi kan bahas BTC ya. Nah, kalau kalian mau dapat sinyal-sinyal untuk altcoin ya, kalian bisa join VIP gua aja. Nah, di situ gua jelasin dan gua kasih kodenya. Ya, kalau turun jangan takut ya, sabar ya. Kenapa gue bisa bilang? Karena Trump aja bilang ke warga negara Amerikanya sendiri, efek Trump ini sabar untuk jangka pendek. Memang dalam jangka pendek investor pada cabut gitu ya, pada cabut, pasti turun dulu. Tapi untuk jangka panjang inflasinya pasti turun kan, karena efek dari kayak gini, inflasinya turun, oilnya terbukti turun, DXY-nya juga terbukti turun. Nah, kalau dua indikator DXY sama oil ini turun, maka The Fed bakalan turunin suku bunga dipercepat. Nah, makanya di situ. Makanya sekarang tuh indikator warna hitam pokoknya di atas 70.000 ya, indikator kita warna hitam sampai di 78 ya. Kalau sudah di area 79 sampai 88 daerah sini ya, ini udah indikatornya udah 88, kalian udah nggak bisa buy lagi nih ya. Ya, kalian udah nggak bisa buy lagi, itu udah pasang TP1, TP2, TP3. Nah, untuk sekarang, nah ini ya teman-teman. Tuh, ya ini. Target gue sebenarnya targetnya di 109 ya. Sebenarnya banyak banget indikator dari order book dan lain-lain ya, kalian bisa belajarin. Nah ini. Terus kalau misalnya posisinya udah di sini ya, nanti kalian udah nggak bisa, kalian udah pasang TP1, TP2. Nah, ini TP-nya di sini nih. Nah, ini yang pertama. Ya kan. Nah, ini yang kedua. Ini TP1, TP2-nya udah gua kasih tahu tuh. Ya. Jadi TP1-nya di 110 nih, ini TP2-nya di 110. 110. Ini di 99.500. Ya itu udah gua kasih tahu tuh TP1, TP2-nya. Jadi kalau posisi di 99.500 jangan beli lagi ya. Nanti di 99.000 kalian nanya, "Bang, masih bisa dibeli enggak?" Itu kebanyakan seperti itu, teman-teman. Ya, kebanyakan seperti itu. Posisinya udah di atas baru beli, posisi di bawah ini malah takut gitu ya. Kadang gue juga bingung nih, TP1, TP2 nih. Nah, nanti kita lihat perkembangan lagi ya. Pokoknya kalian bisa beli koin BTC di bawah 90.000 ya. Kalian masih bisa beli BTC atau altcoin lainnya, Ethereum di bawah 90.000 kalian masih bisa beli. Oke, sekarang kita bahas Ethereum. Oke, kira-kira mau bahas Ethereum nggak?
Kalau mau bahas komen di bawah. Ya buat teman-teman ini waktu gue udah nggak lama lagi. Waktu gue udah nggak lama lagi. Gue live juga nggak lama nih. Baterai gue udah mau habis nih. Suaranya nggak jelas. Masa suaranya nggak jelas, teman-teman? Sudah jelas belum? Katanya bisa ke 1000. Nggak usah dipeduliin, teman-teman. Ya. 1500 di bawah 2000 buy terus ya. Oke, jelas. Oke, jelas. Siapa yang mau kita bahas Ethereum langsung komen di bawah. Bahas Bang Ethereum, Bang. Bahas Ethereum. Ayo, siapa yang mau bahas Ethereum di bawah, tap layar sama komen di bawah. Gue bakalan ngajarin kalian gratis. Nah, jadi yang pertama kalian udah lihat ya, di sini gagal jebol ya, jebol resisten. Dan video ulangnya nanti gue share kok, teman-teman ya. Untuk kalian mau dapetin video ulang, kalian bisa follow akun Discord gua sama Telegram gua, semuanya ada di bio di TikTok. Oke, sekarang kita Ethereum bahas. Oke, Bang Stephen, siap Bang Stephen. Untuk Ethereum. Ya, untuk Ethereum kita bahas di kripto aja. Nah, ya. Teman-teman, jangan di sini. Ini mapnya ETH. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk Ethereum kita geser aja. Nah, kita hapus teknikal yang lama karena dia gagal jebol ya, teman-teman. Ya. Untuk sekarang Ethereum ada di 1500. Nah, pertanyaannya sebenarnya gampang ya untuk Ethereum. Harga support yang lama di $800. Nah, ini kan dari zaman gua dulu nih. Nah, ini indikatornya nih dulu nih, long safe tuh. Ini indikator gua zaman dulu nih. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Ethereum itu bisa balik lagi ke sini 1000? Tuh, ini kan support terkuatnya di sini. Walaupun bisa pun dia hanya sementara, bosku. Ya. Walaupun bisa pun dia hanya sementara. Jadi sebenarnya sederhana ya, untuk Ethereum itu rumusnya harga support terbawah itu dikali 2. Jadi 800 dikali 2 itu kurang lebih sekitar 1800 800 kali 2 1600 ya. Jadi tandanya di area ini nih udah posisi support terkuat ya. Nah, ini support terkuatnya di sini malahan tuh. Nah, untuk Ethereumnya ya, ini support terkuatnya ada di 1373 dan itu juga hanya sebentar, teman-teman. Dan yang kedua supportnya ada di area 1519. Nah, jadi kalau misalnya gua kasih indikator ya, indikatornya dari Binance. Nah, posisi di sini ini adalah ya. Jadi posisi di sini ini adalah support terkuatnya dia. Jadi targetnya itu sementara sampai di 110 ya untuk indikator hitam ya. Indikator hitam gua buat di 110 ya. Ini oke. Indikator buy. Ini bisa main future ya, teman-teman. Buy atau future di sini. Oke. Nih, gua hapusin dulu biar nggak bingung ya, teman-teman. Oke. Sebenarnya jatuhnya tuh udah lumayan ya, teman-teman. Nah, ini mungkin di sini. Oke. Ini kalau naik gila, guys, serius. Ini kalau naik ini kenaikannya ini bisa gila sih kalau menurut gue sih. Oke. Oke. Terus yang kedua, indikatornya warna oranye tuh kurang lebih di sini. Ini warna oranye, warna hijau. Sorry. Nah, ya ini warna, gua tandain warna putih ya, biar nggak nyaru. Dan ini warna hijau. Nah, ini gua geser dulu. Oke. Oke. Ini warna hijau indikator buy.
buy spot only ya. Ya. Jadi gua kasih tahu ya, di area di bawah 2100 sampai di 1500 itu adalah posisi kalian bisa main future ya, ngelong turun lagi, long turun lagi, long turun lagi. Ya. Jadi buy terus ya. Sampai di posisi kalian itu kurang lebih di 2780 itu hanya spot only. Jadi kalau udah di atas 2200 sampai 2800 itu hanya spot only ya, teman-teman ya. Nah, ini sampai spot only. Jadi posisi di sini spot only. Ya, spot only. Nah, kalau sudah di sini di atas 2800 sampai 3000, kalian udah pasang posisi TP1. Dicatat ya, teman-teman ya. Nah, dicatat nih kayak gini. Ilmunya mahal. Oke, jadi posisi di sini sampai kurang lebih di sini sebenarnya sampai 3700 sampai di sini ya 3500-an lah. Ini udah pasang TP1. Nah, ini udah oranye ya, teman-teman ya. Oh, ini udah order sell ini. Order sell. Ini spot only. Oke, ini udah spot only. Jadi posisi di sini kalian tuh TP1 ya, TP1. Nah, ini gua kasih mapping. Nah, oke. Nih, gua kasih mapping. Jadi posisinya di area ini ya, di area ini kalian bisa buy. Nah, kalau posisinya udah di sini ya, kalian TP1-nya ada di area 3500 atau 2800 oke lah. Tapi nanggung, guys. Di 3500 dolar, 3500. Ya, TP2-nya kalian tuh ada di 5000. Nah, kalian order sell-nya itu kurang lebih ya. Nah, ini untuk TP2-nya ini udah jangan di long lagi ya, teman-teman ya. Di 5000 nih. Ya, kalian order sell-nya di 4800 sampai 5000, 4800 ya. Nah, ini udah posisinya order sell, jangan di buy lagi di sini. Ini udah pasang TP1, TP2 ya. Ini indikator merah. Order sell. Tapi gue tidak menyarankan untuk short ya, teman-teman ya, karena di sini bahaya juga sih TP2. No short. Ya, no short, tapi untuk future ya. Gue takutnya dia terbang lagi ke atas. Ya. Jadi buat teman-teman, ini untuk indikatornya ya. Ini gua pasang TP-nya di 1600 deh. 4600. 4600. Oke, udah jadi nih, teman-teman nih. Buat kalian. Main spot aja, Bang, aman. Ya, main spot. Ya, kalau kalian nggak bisa main future, jangan main future ya. Dan tadi udah gua kasih tahu ke kalian semua. Ya, tadi udah gua kasih tahu ke kalian semua. Nah, ini oke. Kalau kalian main future itu, ya ini gua share dulu ke member gua dulu ya, teman-teman ya. Oke. Gua share dulu ke VIP gua. Main future, perhatikan Hai. Coba.
Oke. Dan ini buat temen-temen, gua kasih tutor untuk kalian recover ya, untuk kalian recover. Ya, ini gua kasih tutor. Ya, ya. Misalnya contoh ya, gua kasih tutor ke kalian. Bang, kalau misalnya gua rungkat di future gimana nih Bang? Gua kasih tutor. Nah, eh, gue bakal kasih tutor. Misal contoh nih, lu main long atau main short ya, ya lu main long atau main short, ternyata lu kena SL lah gue ngomong, atau lu rungkat lah, kita ngomong lu rungkat gitu. Apa yang harus kita lakukan? Stop untuk main future lagi ya, stop. Kalau kalau lu udah kalah kayak di meja judi gitu ya, lu di kasino udah kalah, lu jangan jangan apa namanya, jangan main lagi gitu. Kalau udah menang keluar ya, kalau kalian udah cuan keluar, jangan main terus ya, jangan lama-lama mainnya ya. Itu gue selalu menyarankan buat teman-teman untuk main future. Kalau udah cuan dalam waktu seminggu 2 minggu berturut-turut, jangan masuk lagi, karena kalian harus butuh istirahat ya. Kayak kemarin gue main future tuh sampai sakit teman-teman, serius ya, 7 hari sampai 10 hari gue sakit ya. Terus akhirnya gue sakit, istirahat dulu, dan akhirnya gue mulai main lagi ya. Dan abis itu lebaran 1 hari 2 hari lebaran gue stop main future dulu gitu, dan gue baru main spot lagi itu di kemarin hari pertama, Senin ya. Jadi kalau udah cuan terus kalian udah stop. Dan kalau kalian misalnya ya, anggap aja orang tuh akan pasti selalu kena apes lah ya, hari apes tuh akan selalu ada. Bang, gimana bang cara kita untuk recover ya? Cara kita untuk recover itu gimana bang caranya? Jadi contoh nih, kalian mau main short atau main future, kalian, makanya gue kasih tahu portonya 20% ya. Porto 20% kalian bisa masuk future maksimal ya. Jangan 80%, karena kalau 80% modal lu sisa 20%, lu rungkat atau lu kena SL 80%, lu masuk ke market itu butuh 400%. Itu agak susah. 400% tuh agak susah untuk balikin modalnya. Tapi kalau misalnya lu lose 20%, lu berarti kan butuh 20% sampai 30% lagi lu bisa gitu ya balikin modal. Jadi 80% ditambah 20% kurang lebih 40 ya, sekitar 20 sampai 40% dari 80% ya. Oke, contoh misalnya lu punya $1.000 nih. Lu punya $1.000. Gimana caranya lu main future? 80% kalian main swap ya. 20%-nya kalian main future ya. Kalau misalnya kalian kena SL atau kalian kena likuidasi ya, ya kalian bisa pakai 80% stop main future ya. Stop main future, kalian fokus ke Ethereum. Fokus ke Ethereum aja ya. Kalian main di Ethereum ya. Terus 20%-nya gimana tuh bang? Nah, contoh misalnya lu masuk posisi Ethereum di sekarang deh, kita ngomong ya, lu masuk Ethereum di sekarang nih. Nah, sekarang itu posisinya 1588 ya. Untuk mendapatkan 20% itu mudah ya. Oke, sekarang anggap aja 40, lu menang 50% deh. Modal lu 800, kalau misalnya ini cuan 44, cukup sampai sini aja. Nah, sebenarnya 40 sampai 50% nih. 40 sampai 50%. Nah, 50 deh. Nah, 50%. Berarti untuk kalian bisa balik modal main spot, kalian beli sekarang, terus kalian dapat untung 50% itu di harga 2.300 atau 2.400. 2.200 itu udah balik modal pasti. Ya. Ini gue kasih tahu ke kalian ya. Bang, om pesimis kah sama Ethereum? Enggak, gue malah optimis ya teman-teman. Optimis gue tetap, karena belajar dari BNB nih, gue kasih tahu nih ya. Belajar pengalaman dari BNB, sinyal gue dari lalu ya. Kira-kira kalian mau tahu nggak kenapa gue optimis? Itu ada hubungannya sama BNB ya. Ini apa namanya, secara teknikal kurang lebih hampir sama kayak BNB dulu ya. Ya kayak BNB dulu ini. Kira-kira kalian mau bahas nggak BNB? Kalau mau bahas, lu komen di bawah ya. Oke. Ini ya, makanya gua tandain lu beli di sini, terus lu buy ya posisi sekarang, lu udah balik modal nih. Jangan main future, main spot aja teman-teman ya.
main spot aja, banyakin spot ya, spot lagi, banyakin, ada duit banyakin spot sampai misalnya contoh nih lu kalah $200 nih, sisa duit lu 800, jadi jangan langsung main lagi ya, 800 lu balikin dulu di modal. Gua dulu gitu teman-teman, ini rumusnya untuk recover. Dulu gua pernah rugi $10.000 ya, $10.000 gitu ya, ya karena SL, ada beberapa gua SL ya. Terus habis itu gua nggak stres, ya udah gua banyakin spot sampai gua untung ya 10.000 gitu ya. Habis itu balik modal, gua main future lagi baru ya, tembak short BTC di 69.000. Waduh, gua nggak berani short ya. Kapan all season ya, kapan all season ini? Udah dikit lagi bang, udah sebentar lagi ya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Misalnya contoh nih, gua kena SL, gua rugi 1.000 nih, kalian rugi $1.000. Kalian kan sisa uangnya kan ada 8.000 sampai 9.000 kan, ya kalian masukin aja untuk dapetin 10% $1.000 kan gampang di spot. Nah kalian, jadi gini, sekali lagi, kalau kalian mau recover, kalian rugi di dunia future, di dunia spot, kalian jangan bingung, jangan main future lagi, stop main future, kalian main spot market, masuk di Ethereum aja ya. Ini untuk recover buat kalian semua ya. Kalian masuk di Ethereum sekarang, terus kalian tarik di 2100. Nah karena kalau misalnya gua ngelihat indikator sekarang ya, sebentar nih, oke dikit lagi gua udah stop ya teman-teman ya. Oke, dan gue akan bahas di sini kenapa gue bisa bilang untuk Ethereum-nya nih target gue untuk sementara ini 2000 dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian beli sekarang dan jualnya scalpingan dulu sampai di 2000 ya. Ini kalau menurut gue ya. Ya target 2000 sampai 2100 lah kurang lebih ya. 2100 sama pas tuh kalian bisa recover. Ya, untuk BTC targetnya kita di mana? Ini sesuai indikator ya. Ini gue juga kasih tahu ke beberapa member gue beberapa indikator. Kalau untuk BTC gue target paling panjang di 88.000 dulu ya, di 88.000 ya untuk jangka pendek ini ya. Ingat, gue ulangin, untuk Ethereum ini 2000 sampai 2200. Untuk Ethereum-nya di 88 sampai di 90 ya, karena area itu untuk banyak orang untuk sell. Makanya kalian tuh pelajarin indikator order sell sama order buy ya. Terus yang kedua, kalian bisa cek untuk likuidasi. Nah likuidasinya itu kalian juga bisa baca sendiri ya sebenarnya. Kita pakai yang 7 hari. Nah ya ini gua share aja. Ini untuk kalian bisa lihat. Nah ini ya, untuk likuidasinya ada tinggi di area kurang lebih di 85.000 ya, di 85.000 sama di 81. Makanya kalau menurut pandangan gue bisa-bisa aja BTC balik lagi ke 80 sampai 85 ya, paling jauh 88 ya. Nah sesuai dengan analisa gue tadi ya. Terus untuk Ethereum-nya ya, untuk Ethereum ya memang ada likuidasi cukup besar ya, di 1.500 ya. Tapi pentoknya di sebelah kanan 1.700 sampai 1.700 1.800 nih. Mungkin lihat di, nah ini pas ya teman-teman ya. Untuk target paling jauhnya mungkin di 2000, 2100 sampai 2000 dan rata-rata di 1900 ya. Kalian bisa cek tuh. Nah, jadi kalian perhatiin nih untuk likuidasinya. Dan yang kedua kita peta panas ya, minat terbesar likuidasi, peta panas likuidasi ya, kita masuk ke 1 bulan. Nah ini ada kabar baiknya juga, posisi untuk likuidasi di BTC nya itu di 75 udah kosong ya, udah kosong, dan ada likuidasi cukup besar di area 88. Jadi kalau menurut gua, Fandri gimana bang? Aku nggak bisa share untuk di sini ya. Kalian kalau misalnya minta analisa atau konsultasi bisa join di VIP gua. Dan ini udah terakhir nih live gua ya. Gua live dari jam 10 ya, live sampai dari jam 10. Gua udah mau 2 jam
ya teman-teman. Dan ini ada likuidasi di 88 sampai 90. Jadi kalau menurut gua market bisa naik lagi. Kenapa kemarin turun? Kemarin gua TP SL dulu, apa SL plus, karena di sini ada likuidasi kenceng, dia pasti ngambil di bawah dulu ya. Nah sekarang likuidasi bawahnya udah nggak ada, orang pada ngambil likuidasi atas. Nah ini teman-teman ya, itu. Dan yang terakhir gue mau kasih tahu ke kalian semua ya, ini untuk update-nya untuk Mei ya. Jadi Mei memang masih 68% dia suku bunga masih tetap ya. Tapi kalian bisa lihat Juni turun, Juli turun ya. Juni turun, Juli turun, Septembernya turun lagi ya. Jadi Juni, Juli, Agustus ya, Agustus kosong dulu. Jadi Juni, Juli dia naik, September dia turun lagi 3 kali, sama di bulan 37 bulan Desember kayaknya, Oktober, September, Oktober, Novembernya belum ya, Desember turun. Berarti kemungkinan besar targetnya 3,25 sama 3,50. Jadi di tahun ini ada 4 kali penurunan suku bunga bang ya, 4 kali penurunan suku bunga, dan inflasinya juga di sini udah 1,40 ya. Jadi kalau menurut gua worth it nggak? Nah ya, ini buat teman-teman recovery ya, gua ajarin indikator buy sama sell, recover sama hack future. Nah kalau untuk via hack future gimana bang caranya untuk hack future supaya nggak kena SL terus sama nggak kena likuidasi ya, itu gua ajarin di VIP gua kurang lebih ya, kurang lebih kayak gitu guys. Nah ini target gua untuk BTC nya di 4.800 dulu ya, ini indikator buy. Dan balik lagi teman-teman ya, balik lagi gua kasih tahu nih, gua kasih tahu untuk Ethereum sama BTC ya ya. Oke sebentar nih buat member, buat kalian semua ya. Dan ini udah gua share untuk BTC-nya ya, di bawah 70 indikator hitam itu, area 70 sampai 80 itu indikator hitam, kalian bisa main future ya. Nah, kalau udah sekarang posisinya main spot only aja untuk BTC-nya di 79, 78 sampai di 88. Kalian maksimal buy itu di 88. Jangan buy lagi di atas itu ya. Karena udah telat ya. Dapatnya sedikit juga. Jadi peluang kalian nge-buy itu adalah untuk main future di bawah 80.000. Kalau spot ya 90 sampai 80.000 itu udah buy maksimal di 88 ya. Kalau dia di atas 88 jangan beli lagi karena indikator sudah berubah menjadi warna oranye ya. Dan kalau sudah warna merah di area di atas 100.000 kalian udah nggak bisa main spot juga, udah nggak bisa main future juga ya, karena takutnya dia nanti naik terus sampai di 130. Untuk short juga gue nggak berani ya. Itu yang pertama. Mbak, maaf lahir batin ya. Iya mas. Iya. Iya. Anaknya dah. Iya. Umur piro? Umur berapa, tanyain tuh, tanya. Hah? Kelas berapa? Kelas 2. Dua. Iya. Oke teman-teman. Dan ini untuk Ethereum-nya ya. Ethereum itu di bawah 2000 kalian masih bisa ngelong ya. Di bawah 2000 kalian masih bisa main future 2000. Kalau sudah di atas 2000 kalian jangan main future lagi, kalian banyakin main spot ya. Kalau sudah di atas 2800 itu udah posisinya TP1 bukan buy lagi ya. Kalau sudah di atas 3800 sampai di 5000 itu udah pasang TP2 order sell. Jadi order sell, jadi kalian tuh harus lihat posisi market, sesuaikan dengan indikator dari Binance gitu ya, sesuaikan indikator Binance. Dan kalian harus tahu ya, sekarang VIP gue udah harganya naik nggak karuan guys, kayak tiket
Ya. Jadi kalau kalian mau dapat diskon apa namanya diskon 50% ya untuk join VIP gua bisa langsung hubungi admin. Ada caranya nih teman-teman untuk dapetin diskon karena harganya udah tinggi banget. Ya, harganya udah tinggi banget nih. Coba nih. Sekarang tuh harga VIP-nya itu yang 3 bulan tuh $80, terus yang 6 bulan tuh $120. Standarnya itu 12 bulan 1.150 dan lifetime-nya 370. Lu tahu nggak? Dulu tuh lifetime-nya di tahun 2022 member gue tuh kurang lebih masih 30 sampai 40 orang ya. Itu harganya cuma 500.000, teman-teman. Ya, dari 2022. Dan itu udah lifetime ya, jadi ada grupnya khusus lifetime yang dari zaman dulu itu udah nggak mungkin ya, nggak mungkin dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu yang berlangganannya sudah habis secara otomatis gitu ya. Dan sekarang harganya untuk lifetime-nya tuh udah di atas 5 juta dari harga 500.000 ya. Terus yang kedua, kalian sebenarnya untuk lifetime-nya itu keunggulan dari VIP lain apa nih? Gue kasih tahu ke kalian semua. Jadi di lifetime gue itu kalian itu bisa jual member kalian. Jadi kalian tuh join nggak perlu uang lagi. Jadi nanti uangnya balik ya. Biaya member kalian balik nanti. Jadi kalian nggak perlu jual member nggak perlu apa? Kalau yang lifetime tuh kalian bisa jual member kalian. Jadi saya contoh nih kalian masuk 5 juta. Terus kalian itu bisa jualnya nanti 1 tahun ke depan kalian bisa jual lebih mahal. Itu yang pertama ya. Jadi kalian join di lifetime gua bisa jual lebih mahal, nanti order sell aja ya, ikutin aja harga tahun depan kan pasti naik kan, otomatis kan kalian bisa dapat keuntungan dari selisihnya. Dan kalau misalnya sudah jual, apakah kita keluar dari grup? Enggak, kalian enggak keluar dari grup ya, kalian tetap ada di grup situ lifetime juga gitu. Dan ketika kalian jual nanti grupnya pindah ya. Ketika kalian jual kalian dapat selisih. Nah, sambil nunggu order sell itu kalian bisa dapat penghasilan tambahan. Jadi kalian tuh bisa dapat komisi ya, dari komisi. Jadi kelebihannya itu kalian bisa dapat komisi dari member yang masuk yang baru. Jadi yang ada berlangganan tahunan, bulanan gitu ya, per 3 bulan atau 6 bulan kalian bisa dapat komisi dari member yang masuk. Lu bayangin aja ya, itu khusus buat lifetime. Dan untuk yang biaya berlangganan tahunan, bulanan itu nggak ada ya, hangus ya. Bulan depan bakalan naik lagi harganya. Dan buat teman-teman yang pengen dapetin diskon, caranya gampang banget. Ya, jadi buat kalian yang pengen dapetin diskon, caranya gampang banget. Kalian tinggal dapat diskon 50% ya. Kalian tinggal kalian tinggal follow akun Twitter gua. Nah, ini Twitternya di mana? Nah, ini ya. Yang pertama follow akun Twitter gua. Sebentar. Oke, Twitter. Yang pertama YouTube channel dulu ya. Kalian bisa join YouTube channel gua. Terus kalian tinggal subscribe ya. Kalian ke Milliarder Boy ya, kalian subscribe. Terus abis itu kalian screenshot ya. Ya, ini kalian screenshot kalau kalian udah subscribe gua. Terus yang kedua, kalian bisa X ya, Twitter gua. Ya, akunnya juga sama. Profile. Nah, ini ya, akunnya juga masih sama. Tuh ya. Ketika kalian udah join, kalian follow. Setelah kalian follow, kalian itu ya kalian screenshot, nanti kasih kami 4 ya, YouTube, Twitter, X ya, sama Instagram sama TikTok ini ya teman-teman. Nah, Instagram gua sama ya, follow 4 akun ini sama di TikTok ya, TikToknya tetap sama ya, TikTok. Oke ya, semuanya Milliarder Boy. Kalian bisa langsung kirim SS di video. Nah, ini sebentar lagi. Nah, ini adik aku itu.
ya. Di sini teman-teman ya. 16.000,5 sekarang udah naik nih follower gua. Jadi kalian tuh bisa follow semua. Nanti kalian bisa dapat grup Discord sama ya, kalian bisa dapat grup Discord sama nah ini ya, guys. Nah, ada VIP-nya juga ya. Jadi Discord itu ada VIP-nya. Tuh. Ya, Discord tuh ada VIP-nya, sinyal VIP sama sinyal normal ya, kalian bisa dapetin semua itu. Dan terakhir kalian bisa dapat Telegram ya, Telegram juga sama ya. Kalian bisa dapat banyak ya saat VIP sama ini VIP ya. Jadi kalau yang normal yang ini teman-teman. Oke, itu aja dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian ya. Gua udah kirim video ulangnya di YouTube channel, kalian bisa tonton videonya sampai habis. Itu kurang lebih durasinya 1 jam ya. Thank you buat teman-teman. See you, goodbye.